Baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Prayogi Setiaji. Saya dari kelas Oceanografi A dengan NIM akhir 0035. Di sini saya akan membuat video dari praktikum SIG modul ke-9, yaitu pengenalan Google Earth Engine. Itu sebuah website ya, yang digunakan untuk menganalisis geospasial yang berbasis laut. Mungkin berbeda dari artis atau modul sebelumnya, kita akan menggunakan bukanya dari Google. Ketik aja di kita klik Google Ads Engine-nya, terus kita pergi ke platform, terus ke TikTok. Ini tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari Google Earth Engine-nya. Di sini kita akan menganalisis bagian dari NDWI atau Normalized Difference Water Index, itu apa namanya, menganalisis daerah perairan atau daerah vegetasi di sebuah daerah. Kita akan mencari daerah sesuai yang diberikan oleh asisten. Yang saya dapat adalah Teluk Gili, Teluk eh, Gili, Gili Manuk ini di Bali. Mungkin ini ya, daerah Teluk ini yang akan kita olah, kita analisis maksudnya. Nah, yang pertama-tama langsung aja ya, kita kita buat skripnya dulu. Kita pakai skrip, kita ketik aja manual. Pertama itu contohnya itu membuat SHP wilayah kajian. Caranya kita pergi ke bagian ini, namanya geometri itu kalau nggak salah. Kita klik yang rectangle, terus kita petakin aja daerah yang akan kita olah. Mungkin ini ya ini. Nah, segini mungkin sudah cukup. Selanjutnya kita ubah aja ini jadi, nah, kita ubah geometri ini namanya menjadi AOI. Ini rumusnya bentar. Oke, tutup dulu. Nah, ini udah ya. Terus kita enter sekali. Kita kasih var, yang punya untuk variabel untuk data yang ini script selanjutnya, yaitu fitur eh, kita cari di sini di script, cari di script yang namanya fitur konektor. Ternyata di doc aja.
Timur, timur. Ya, ini ARG dan collection ini kita copy aja, kita copy semua yang di atas ini ya. Gunanya ini, bentar kita masukin dulu. Ini gunanya untuk mengoleksi bagian dari ini katanya, atau bagian kita potong bagian ini, daerah yang akan kita olah. Kedua kita jadi AOI sesuai dengan yang di atas tadi ini. Oke, terus ini ya, kalau salah. Hmm, oke, paham. Oke, hmm, ini ya. Yaitu untuk menganalisis atau mengoleksi bagian dari AOI atau Area of Interest, yaitu area sekitar ini, daerah ini, yang di mana area itu memiliki bagian dari ROI atau Region of Interest. Tuh, selanjutnya kita enter, kita masukin lagi, masukin lagi doc export di bagian ini, kita cari export, export. Kita cari yang bukan yang table ini, export table to drive. Terus kita copy lagi yang ini, yang atas ini kita copy semua. Tapi nanti ini kan ada banyak ini, kayak collection, description, folder. Nah, nanti ada sebagian dari ini yang kita isi dan sebagian lagi kita hapus saja. Kita copy. Eh, udah ya. Tapi biar kita nggak bingung, biar kita nggak bingung, kita kita buat dulu ini dalam kurung yang ini. Terus kita enter aja biar nggak bingung. Koleksinya kita masukin yang ini tadi, AOI. Yang collection yang ini kita buat collection aja. Collection, koma, kita deskripsinya kita enter lagi. Deskripsinya kita masukin untuk nama ini. Ini kan karena ini saudaranya aja untuk deskripsi dari ini, bagian ini kita buat aja jadi teluk, teluk Kirima. Oke, folder ini kita enter lagi. Folder ini berisi tentang daerah ini. Yang ini yang kita potong pakai pakai rectangle tadi, yang namanya yaitu ROI, Region of Interest. Nah, kemudian untuk file name premix ini kita hapus saja, hapus file formatnya kita enter lagi, kita isi spasi, tanda kutip, yaitu SHP bentuknya nanti bentuk dari filenya. Terus kita hapus saja semua karena ini nggak terlalu pakai ya. Terus kita pakai tutup kurung.
yang ini di enter juga apa-apa udah nggak bingung tapi di enter nggak apa sih. Nah ini 9. Habis itu habis dari sini kita run aja, run di sini aja, run. Hmm, ada yang salah ternyata di sini. Oh, salah. Konten sama dengan ini. Jadi simpanannya kita buat di ini AOI bagian itu simpan yang kita koleksi maksudnya. Sekarang lagi apakah udah bisa? Nah, udah bisa ya. Udah berhasil berarti nih. Kalau udah tanda taksnya di sini berkuning, berarti script yang kita buat ini sudah berhasil. Kita ke taks, kita tunggu dulu. Ini kan ada teluk Gilimanuk, kita run aja. Sini run, terus kita run lagi. Kita tunggu, mungkin ada mutar-mutar, kita tunggu aja sampai ada tanda checklist kayak ini. Agak lama emang, tapi kita tunggu aja. Nah, sini sepertinya udah berhasil ya. Kita klik ini, terus kita open in Drive. Open dari open in Drive. Itu, oh nggak apa. Ini udah ada ya muncul ini. Ada teluk ini. Berarti data yang kita olah tadi di Google Engine-nya udah berhasil. Seterusnya kita download dulu lagi ini. Kita unduh. Sabar bentar. Mungkin agak lama lagi. Nah, udah. Habis ini kita pergi ke file. Dulu kita pindahin dulu ya ke folder yang kita inginkan. Terus kita ekstrak yang ini. Ekstrak all. Ekstrak. Nah, di sini berhasil ya. Kita ekstrak bagian dari file tadi. Selanjutnya kita lanjut lagi ke ini. Ke Google Engine lagi. Tapi sebelum itu kita hapus dulu ini semua. Kita hapus dulu semua. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita akan buat penjelasannya dulu ya dari semua skrip-skrip ini dari awal aja. Nah, skrip pertama ini yaitu untuk mengoleksi atau
Yang hanya mau menganalisis fitur koleksi bagian dari AOI, daerah yang termasuk bagian dari ini. Ini dalamnya ada bagian dari ROI-nya. Ini AOI, kita sebut aja AOI areanya. Lanjutnya exportable to DAV ini yaitu apa ya? Itu script yang digunakan untuk menyimpan data kita dari ini yang kita potong tadi yang dari geometri ini, yang kita simpan ke drive yang udah kita pilih sesuai namanya ya. Untuk collection itu kita buat yang ini, terus ini tuh yang dari yang ini var ini, yang itu yang fitur collection. Terus untuk deskripsi itu kita buat yang namanya telur gili manuk sesuai daerah yang kita olah. Selanjutnya foldernya kita masukin ke folder yang namanya tadi yaitu ROI. Selanjutnya file formatnya kita buat dalam bentuk save file atau SHP. Kita buat di sini aja. Data data hasil tenggel ya. File dan add profile link ke dalam. Oke, ini ya untuk penjelasan bagian-bagian dari script yang kita buat di sini. Oke, lanjut kita buat ke bagian selanjutnya. Sebelum itu, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Oke, nah lanjutnya kita pergi ke ini bagian aset. Terus kita refresh dulu sampai muncul apa, new, ke save file, terus select, kita masukin folder yang save file ini. Dan ya, salah-salah. Habis itu sini kita baca dulu. Kita baca dulu. New save file, select, terus kita upload aja. Nggak tahu lagi running.
lagi running ya. Tunggu bentar. Ini lagi running. Itu gue bentar aja. Sorry, ngantuk. Ada ganggu bentar ya. Nah, dari sini udah berhasil ya untuk project yang kita masukin tadi. Triple saja ini. Nah, di sini udah ada ya Teluk Giliwanoknya namanya. Teluk gini mana. Terus eh, kita close dulu. Kita terus agak dikit. Kita pilih ini yang panah ke ini ke kanan. Masuk ini. Terus yang tabel ini kita ubah jadi ROI. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin script, kita ketik aja sendiri dengan nama titik ini file ROI huruf sekarang. Nah, ini adalah daerah yang tadi kita rectangle ya. Udah nampak di sini. Selanjutnya kita bawa ya kita langsung aja ya kita penjelasannya menambahkan ya dari hasil geopen ini namanya apa tadi. Hmm, rectangle aja. Nah, ini deh. Selanjutnya kita buat lagi map titik center object. Koma 15. Nah, gunanya map center ini buat sini aja. Gunanya untuk memusatkan pada bagian atas saja. Angka 12 menentukan ukuran atau zoom pada bagian data. Oke. Nah, maksudnya, jadi kalau kita buat ini 12, 13 maksudnya ditekan aja. Nah, ini akan nge-zoom dikit. Pas lagi, sorry agak lagi dikit. 14 coba ya. Kan, nah akan nge-zoom lagi. Itu juga kalau ini kita hapus lagi, pokoknya 12. Akan nge-zoom in, nge-zoom out maksudnya. Nah, ini kita langsung tinggal saja. Udah ya. Selanjutnya ya, terus yang untuk maksud channel itu, misal kita tarik ya ke sini, jauh ke sini, terus tarik lagi. Nah, kita akan kembali lagi ke tempat semula tadi. Di data hasil rectangle itu tadi. Selanjutnya,
Kita masuk lagi ya. Tiga, empat. Ini adalah struktur kedua, yaitu namanya memanggil, memanggil citra sentinel dua A. Nah, di setelah ini kita enter, kita masukin lagi variabel var, terus kita buat namanya S2 ya, sesuai ini karena kita pakai cerita S2 jadi variabelnya itu S2 sama dengan kita klik di dokumennya, kita klik namanya image storage, image collection. Oh, nggak usah pakai itu, kita action aja image collection. Dari sini juga boleh, boleh image collection awalnya ini juga boleh, itu juga boleh manual tapi kita pakai aja. Nah, di bagian image ini kita hapus yang artnya, kita ubah jadi, kita ambil dari ini. Balik lagi ke sini, apa? Kita dari sini. Terus kita ke dataset. Nah, di sini ada berapa berapa ini ya satelit yang dipakai itu kayak Landsat, Modi, Sentinel-3 ya. Kita kan kita tadi pakai yang Sentinel, kita pilih aja Sentinel. Terus kita scroll bawah. Tadi yang pakai Sentinel 2 yang ini. Nah, data yang kita oleh itu adalah data untuk surface reflection, reflectance ya. Nah, untuk kan tadi ada swingnya kan ini, image collection itu berarti kita ambil yang ini, Copernicus ini. Inilah citra dari ini, citra satelit. Kita copy aja. Kita citra satelit dari satelit ini, satelit Sentinel. Ini satu-satu. Kita kasih keterangannya sebenarnya. Memasukkan data citra satelit Sentinel 2A. Oke, ini tadi bawahnya kita klik titik filter bone tercapai. Nah, gunanya filter bone itu yaitu untuk memfokuskan data kita ke bagian ROI-nya, yaitu bagian yang ini, yang segi empat ini, rectangle ini tadi. Jadi data dari citra satelitnya juga akan berfokus ke bagian ini, daerah ini. Oke, kita enter lagi. Selanjutnya kita masukin titik filter D.
Terus kita turun, tanggalnya kita masukin dari tahun lalu aja ya. Mungkin 2023 bulan 10, tanggal 22. Jangan lupa ditutup kurung. Kurung 2023 10 22. Setelah itu kita kasih koma, kita kasih kurung lagi, kita kasih kutip lagi. 2024 10 2022. Nah, gunanya ini adalah untuk memfilter atau memfokuskan data citra pada tanggal yang ditentukan atau mengambil data dari tanggal yang kita tentukan ini, memfilter atau memfokuskan atau menyaring. Hmm, oke, selanjutnya kita enter lagi, terus kita masukin sort. Terus kita pergi lagi ya ke bagian awal tadi ini. Terus kita cari yang namanya image properties. Ini yang kita ambil adalah cloudy pixel ini. Yaitu memfilter atau memilih bagian bagian yang berawan. Bagian apa ya? Yang pasti citra dari satelit itu masih ada ini, masih ada gangguan dari awan. Jadi kita harus mengoreksinya dulu dari sini. Kita bisa ambil data itu dari sini, data awan itu dari cloudy pixel percentage ini. Kita ambil ini sesuai dengan tanggal ini tadi. Jadi data untuk awan itu diambil dari tahun segini sampai tahun segini. Gitu. Setik dulu. Memilih data koreksi. Koreksi pada awan. Pada tanggal yang ditentukan. Selanjutnya, jadi seperti ini bisa ya apa ya, meng- mengolah atau memilih data awan yang paling kecil, paling kecil. Oke. Dan untuk bawahnya kita buat false. Nah, kalau ini artinya data data dari sini kan pasti banyak dari cloud atau dari citra ini pasti banyak. Jadi first ini menentukan data yang kita ambil itu atau data dari hasil koreksi itu yaitu data yang pertama saja. Bisa juga ini kayak min rata-rata nilainya paling banyak, mungkin datanya diambil dari situ. Atau mungkin median, data mediannya, data itu yang akan diambil untuk pengolahan ini. Tapi kita pakai yang first saja, data yang pertama. Oke, data per ya, dari koreksi aja. Hmm, Selanjutnya kita klik sama ya kayak bagian dari SIG kemarin,
ada itu bagian klip yaitu memotong bagian yang tertentu. Di sini juga bisa kita potong sesuai. Tapi kalau di sini bisa langsung aja kita buat titik klik itu. Kita klik itu adalah bagian ROI-nya atau bagian ini. Jadi nanti di luar itu, di luar data ini nggak masuk lah dia bilang. Jadi data dari bagian presentasi dari awan ini hanya ada di bagian data kita yang ini, yang kita ada petakin tadi. Itu memotong data, data ROI lagi data ROI. Gitu ya, kaliannya ya. Ini. Oke, tadi ada salah sedikit. Maafin. Kita push. Selanjutnya kita keluar dulu, kita turun S2. Ya, mungkin ini print ini gunanya untuk munculin band yang berasal dari citra dari satu kota. Oke, lanjutnya kita run aja langsung apakah berhasil. Oh, nah, sini ada kesalahan. Oh, kita ini kurang kita ini. Sudah masih tanda kutip. Kita copy lagi, copy, kita run. Nah, berhasil ya. Nah, kita ke sini, ke layer ya. Di sini kita run dulu, konsol. Nah, hasil dari run tadi itu kita dan mendapat dari nilai band dari ini, nilai band dari apa sih namanya? Dari satelitnya tadi. Oke, lanjut aja langsung. Kita buat lagi, kita enter, map, titik, apa sih? Virus, titik, ya, itu, S2, koma,
kita tambahin tadi kayak tadi seperti tadi ada 4 ayo terus terus kita run aja. Nah, hasilnya kalau gini berarti udah ya. Lanjutnya kita ke layer, kita ke peraturan ini yang band 4 kita ubah jadi band 4, band 1, ini band 3, ini band 2, band 2. Terus import, di atas ada ini image space para, terus apply, terus close aja. Di sini kita kasih koma, kita copy yang ini image para, copy, masukin di sini. Ini terus kita pilih koma dulu. Tanda kutip dulu terus natural kan. Nah ini juga menambahkan layer baru dengan memiliki yang sudah memiliki band karena naturalnya. Oh, setelah ditambahkan band. Terus kita run lagi. Berhasil. Tunggu bentar. Oh, ternyata ada yang salah. Jadi kita kurang lagi. Terus yang ini kita hapus mungkin. Terus yang ini kita copy lagi lah. Oke ya. Terus terus kita terang. Nah, udah kelihatan ya walaupun aneh. Nah, gini, ini mungkin adalah daerahnya. Daerah. Oke, sampai sini mungkin udah selesai untuk bagian dari memanggil citra dari sentinelnya. Selanjutnya kita akan memproses yang intinya yaitu NDWI-nya. NDWI, Natural Different Water Index-nya. Kita, nah, ini, ini kita harus ketik memproses DWI. Oke, yang pertama kita buat lagi variabelnya. Karena kita pakai variabel itu, variabel itu menentukan ini aja sih, menentukan nama bagian apa yang kita akan olah. Bagian ini kan kita akan ngolah pendiriannya, buat aja
variabelnya NDWI. Kita kasih spasi, terus kita buat S2, kita bisa klik aja di sini, jadi lebih cepat. Normal ini kita pakai aja. Ini nama bandnya, sesuai kita sesuaiin aja. Kali itu B, B3, B8. Ini mungkin sebagai memulai ya, memulai dalam pengolahan data untuk BI. Kurang paham untuk penormalis ini. Itu untuk awal sesuai dengan namanya ND. Oke, bentuknya kita masukin nah, ini untuk rumus ya. Dalam ya rumus awal lah pengolahan data dari bagian dari NDY. Nah, itu lanjut aja. Eh, Untuk nah, layer, layer, masukin ini NDI, koma, buka kurung, minnya kita buat min satu, terus koma, nextnya masukin satu, koma, listingnya masukin, coba kurung lagi, ini aja, kita kasih koma, green, terus koma, blue, terus kita pergi ke ini, koma lagi, masukin ke executive NDI. Oke, ya ini rumus saja, rumus menambahkan layar baru sesuai masukan rumus angka dan band untuk analisis MBI. Oke, habis itu kita run aja berhasil.
Mungkin ada kesalahan di sini. Maafkan saya kurang tutup kurungnya. Oke, sudah bisa? Nah, ternyata sudah berhasil. Apakah berhasil? Nah, di sini udah kelihatan ya bagian NDWI-nya dan bukan NDWI. Kita agak ngeliat dikit. Nah, bagian biru ini merupakan bagian dari NDWI-nya. Caranya bisa kok gini sih dari rumus tadi. Kalau nilai dari rumus dari kita cari itu lebih dari angkanya positif atau lebih entah satu atau positif lah, maka bisa dikatakan daerah itu merupakan daerah positif memiliki peranan yang besar yang luas. Tadi jika nilai minnya atau nilai nilai dari rumus itu menghasilkan nilai min, maka data yang kita oleh itu menentukan bahwa di bagian itu tidak ada perairan sama sekali atau sangat kecil. Oke, dari situ lanjut lagi kita. Lanjut lagi untuk penyimpanan hasil ini. Kita kasih spasi dulu ya. Kasih dua, kasih garis miring. Ini kita kasih dulu empat. Menyimpan, menyimpan hasil image. Itu yang ini, hasil dari data kita olah tadi. Data dari NDWI-nya kita unduh atau menyimpan. Jadi drive. Terus kita masukin ke laporannya. Pertama, kita buat lagi var-nya. Variabel yang akan kita ini apain. Itu NDWI fish. Dengan, nah selanjutnya di bagian NDWFS, NDWI fish ini kita masukin yang kita masukin yang rumus yang ini tadi. Rumus yang ini. Sampai ini. Nah, penggunanya ini adalah untuk mengambil atau fokuskan dari penyimpanan hasil dari NDWI-nya. Maksudnya yaitu
agar saat kita menyimpan itu yang kita ambil adalah data dari yang ini, hasil ini, bukan yang lain-lain, sesuai pemahamanku. Jika salah bisa dikoreksi ya. Selanjutnya kita kasih lagi var export. Kita klik sini, export, tapi kita ambil yang export image to drive. Kita copy aja semua sampai yang format file aja. Oke, copy. Kita paste di sini. Udah kan kayak tadi yang sama tadi. Kita kasih tanda kurung ini. Kita spasi lagi biar gak bingung ya jelasinnya. Oke, image-nya kita buat gambarnya. Image itu gambar yang akan kita simpan, yang kita akan ekspor ke drive kita. Yaitu yang ini, yang NDWI Fish. Sebut dengan NDWI titik fish kecuali dalam kurung NDWI fish. Oke, lanjutnya untuk deskripsinya kita kasih nama. Ini kita kasih nama NDWI spasi. Ini adalah untuk foldernya tadi kita sesuai aja tadi yang udah kita pakai, yaitu ROI. ROI. Terus untuk skillnya, untuk yang ini file dimension sama region ini kita hapus saja. Skillnya kita spasi lagi. Kita buat 30 aja. Menyesuaikan aja ya sesuai yang kita inginkan. Kalau makin besar berarti datanya juga akan makin besar. Kalau semakin kecil datanya mungkin semakin kecil atau sebaliknya. Saya lupa. Oke, selanjutnya kita hapus lagi yang ini sampai ke format file. Hmm, Format spasi. Format filenya kita buat jadi geoaktif. Oke, tadi kurung. Nah, udah. Nah, apa sih gunanya ekspor param ini? Gunanya ekspor param ini yaitu untuk mem- 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 mengunduh aja lagi. Kita juga menyimpan hasil visualisasi pada teknologi pengolahan MDI. Yaitu untuk ini kita menyimpan data yang tadi hasil dari NDW-nya pakai rumus tadi yang ini kita simpan ke drive, disimpan ke drive yang akan kita unduh, kita masukin ke laporan kita nanti. Oke, langsung aja kita run.
Kalau berhasil, ternyata ada salah di sini. Image sini. Ini apakah ngaruh ini? Oh iya, ngaruh ternyata. Dan di UI-nya kita buat ini, lupa. Buat sekarang lagi, ekspornya ada yang salah lagi. File export, image to drive. Oh, ternyata folder ini tidak ada. Setelah habis description itu kita masukin namanya apa saja. Jadi ada kesalahan dikit teknis. Udah. Nah, udah berhasil ya. Hasil unduhan kita. Kita ketas aja, kita run ini, kita run datanya, kita tunggu bentar, tunggu selesai berputar. Untungnya anjay. Eh, cukup rumit sedikit tapi oke juga serius-serius. Tunggu bentar, nah udah berhasil ya. Ini adalah data ini hasil kita ini tadi olahan untuk NDWI-nya. Lah, terus kita open in Drive. Nah, ini adalah hasilnya. Kita buka nah ini walaupun agak burik dikit. Bentar, bentar. Tadi burik nggak? Terlalu sih. Gitu. Hmm, lumayan burik. Kita ubah dulu stylenya. Jadi kalau 20 makin dikit kok lupa. Saya lupa. Saya lupa kemarin tadi jelasinnya apakah makin besar atau makin kecil. Kita lihat dulu. Sama aja. Oh iya, lebih bagusan yang 20. Mungkin sekian dari kita dulu ya. Download. Nah, udah berhasil. Oke, mungkin sekian dulu ya. Apa ya video tentang ini Google Earth Engine ini. Mungkin jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam melakukan ada kesalahan banyak ya.
maklum karena ini pertama kali juga sesuai dengan kata asistennya. Kita mulai dari nol. Ini mungkin segini saja. Terima kasih. Terima kasih.